Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hormat kami dari tim B A6 HKI ingin mensimulasikan sebuah sidang perkara narkotika. Sebelum kita memasuki sidang dan yang lain sebagainya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari tim B. Dimulai dari saya Anida Lutfiyah sebagai panitera, Yunita Siti Rahmawati sebagai hakim ketua, Alfia Zurul Taharok sebagai hakim anggota, Nur Abdina Humaidah sebagai hakim anggota, dan Lutfi Maulana sebagai penuntut umum, Minhat Labidah sebagai penuntut umum, Sohibul Hikam sebagai saksi penuntut umum, Anis Nilo sebagai saksi penuntut umum, Putri Ana Rofiah sebagai penasihat hukum, Isnaini Nurul Fadziyah sebagai penasihat hukum, Afwa Afina sebagai saksi penasihat hukum, Hilma Rizky sebagai petugas, dan yang terakhir ada Robert Anafidi sebagai tersangka. Baik, sekian perkenalannya. Selanjutnya yakni saya akan membacakan skenarionya secara singkat. Cerita dimulai pada tanggal 28 Desember 2023. Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Robert Anafidi yang menjadi bandar narkotika sejak tahun 2018 di kediaman terdakwa. Hal ini atas laporan dari masyarakat, dan sebelum itu tim kepolisian sudah melakukan penangkapan anak buah dari terdakwa Robert Anafidi yaitu saudara Sohibul Hikam pada 21 Desember 2023. Untuk barang bukti dari terdakwa berupa yang pertama ada ganja kokain heroin dengan berat masing-masing 1 kg, kemudian ada 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, dan uang sebesar 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, terdakwa diancam dengan pidana pasal 114 ayat 1 dan 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu simulasi sidang. Selamat menyaksikan. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 146 Bitsus /01 /2024 PN Jepara atas nama terdakwa Robert Anafidi akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan ruangan sidang, maka ruangan ini sudah dinyatakan lengkap dan persidangan siap dilaksanakan. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Baik, panitia siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap?
Siap Yang Mulia. Apakah di antara penuntut umum dan juga penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak. Tidak, Yang Mulia. Baik. Majelis Hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 146-01-2024 Jepara, di mana saya Yunita Siti Rahmawati sebagai Ketua Majelis Hakim, Alfi Azimratu Toharo dan Nur Ardiana Humaidah masing-masing menjadi hakim anggota. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pada tingkat pertama dengan nomor perkara 146-01-2024 PN Jepara atas nama terdakwa Robert Anafizi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia. Petugas hadirkan terdakwa Robert Anafizi ke dalam ruang sidang dengan dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas terdakwa terlebih dahulu ya. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama, Robert Anafizi, tempat tanggal lahir, Jepara 22 Februari 1984, jenis kelamin, laki-laki, bangsa Indonesia, betul ya? pun, Tempat tinggal, Surabaya RT 21 RW 3, agama, Islam, pekerjaan. PNS. Baik, sudah cukup sesuai. Saudara terdakwa, apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Saya di sini didakwakan sebagai terdakwa bandar narkoba. Baik, saudara di sini dihadirkan sebagai terdakwa. Jadi saudara harus perhatikan segala sesuatu yang terjadi di ruangan sidang ini. Bisa dimengerti? Baik, Yang Mulia. Bisa. Berdasarkan pasal 64 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar sebelah kanan saudara adalah penasihat hukum terdakwa? Benar Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu tanda pelengkap, surat kuasa khusus, dan berita acara sumpah. Dan kepada penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Silakan. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap Yang Mulia. Baik, namun sebelumnya kepada saudara terdakwa dan juga penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Baik, kepada penuntut umum silakan dibacakan. Surat dakwaan. Identitas terdakwa. Nama lengkap Robert Anafizi. Tempat tanggal lahir Jepara 22 Februari 1984. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tinggal Sendang RT 02 RW 03 Kecamatan Kalimantan Kabupaten Jepara. Agama Islam. Pekerjaan PNS. Pendidikan S1. Penahanan. Penyidik ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 5 Februari
sampai dengan tanggal 23 Januari 2024. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024. Penuntut umum ditahan dengan penahanan rutan sejak 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024. Jawaban bahwa ia terdakwa Robert Anafidi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 1 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di kediaman terdakwa di Desa Sendang, Kota Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jepara, sengaja melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 berjenis ganja, kokain, dan heroin dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. 1. Bahwa sebelumnya kepolisian sektor Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Imam Bonjol sekitar pabrik Sarikwe sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudara Sohibul Hikam, dilakukan penuntutan secara pisah sebagai anak buah terdakwa sekaligus pengedar narkotika golongan 1 karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Mawar, Kelurahan Robayan, Kecamatan Kalimantan. Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan penyidikan dan dari hasil pengembangan penyidikan tersebut didapatkan informasi bahwa saudara Sohibul Hikam dilakukan penuntutan secara terpisah pernah mengambil 1 paket daun ganja bertempat di Desa Sendang RT 02 RW 05 Kecamatan Kalimantan Kabupaten Jepara dari terdakwa Robert Anafidi seharga 150.000 gram pada tanggal 21 Desember 2023. Bahwa berdasarkan informasi dari saudara Sohibul Hikam pada tanggal 28 Desember 2023, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robert Anafidi di kediaman terdakwa di Desa Sendang 2 RT 02 RW 05 Gang Sentani, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Jepara. Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Robert Anafidi, ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1. Ganja, kokain, dan heroin dengan berat masing-masing 1 kg. 2. 1 buah handphone merek Samsung warna hitam berikut SIM card nomor 081575240101. 3. Uang sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 berjenis ganja tersebut. Bahwa terdakwa sudah cukup lama menjadi bandar narkotika sejak tahun 2018. Sekian penjelasan. Baik, saudara terdakwa, apakah telah mengerti terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan? Ngerti yang mulia. Apakah ada tanggapan? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Dikarenakan tidak ada perubahan pada surat dakwaan dari penuntut umum, maka kami akan mengajukan nota keberatan kami yang mulia. Apakah sudah siap dengan nota keberatannya? Sudah yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, terdakwa serta para pengunjung sidang harap dengarkan dengan seksama. Silakan. Baik, yang mulia. Nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor register 196/01/2024 dari Pengadilan Negeri Jepara atas nama terdakwa Robert Anafidi. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Ada yang mulia, kami akan menanggapinya secara lisan. Silakan. Bahwa
Kami mohon kepada majelis hakim menolak apa yang telah disampaikan oleh penasihat hukum karena kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Baik. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah memiliki tanggapan atas tanggapan yang telah dijelaskan oleh penuntut umum? Kami tetap akan menolak keberatan kami yang mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan juga penasihat hukum tetap pada nota keberatannya, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Namun, untuk menerapkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pada tingkat 1 dan tingkat banding dalam 4 lingkungan peradilan, maka mari kita bersama-sama menyusun kalender terlebih dahulu. Jadi, tolong disiapkan ya tanggalnya. Baik, untuk yang pertama adalah pembacaan putusan selah. Baik, di sini majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari untuk persiapan putusan selahnya. Maka untuk itu sidang pembacaan selah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2024 yang akan datang. Mohon panitia untuk dicatat ya. Siap yang mulia. Baik, selanjutnya adalah pembuktian oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum memerlukan waktu berapa hari untuk menyiapkan alat buktinya? Kami memerlukan waktu 7 hari yang mulia. Maka dari itu, pembuktian oleh penuntut umum akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2024 yang akan datang. Selanjutnya dari penasihat hukum, apakah nantinya akan menghadirkan saksi dan juga ahli? Iya yang mulia. Membutuhkan waktu berapa hari? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Pemeriksaan terdakwa juga bisa dilakukan di hari yang sama yang mulia. Baik, untuk pembuktian dari penuntut umum serta pemeriksaan dari terdakwa akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret yang akan datang. Selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan. Penuntut umum membutuhkan waktu berapa hari untuk menyiapkan surat tuntutannya? Kami memerlukan waktu 7 hari yang mulia. Baik, untuk pembacaan surat tuntutan akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024. Selanjutnya, apakah nanti ada nota pembelaan dari penasihat hukum? Ada yang mulia. Membutuhkan waktu berapa hari? Kami memerlukan waktu 7 hari yang mulia. Baik, untuk pembacaan nota pembelaan akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2024 yang akan datang. Dan yang terakhir adalah pembacaan putusan akhir. Baik, untuk mempersiapkan putusannya, di sini majelis hakim memerlukan waktu selama 7 hari dan nantinya putusan akhir akan dibacakan pada tanggal 15 April 2024 yang akan datang. Apakah dari tanggal-tanggal yang telah kita sepakati ini masih ada yang dirubah? Tidak yang mulia. Baik, untuk kalender reportnya silakan nanti bisa diambil di meja panitia ya. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyiapkan putusan selah, maka agenda sidang hari ini akan ditunda 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2024 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik yang mulia. Untuk itu, sidang telah ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 146-01-2024 Jepara atas nama terdakwa Robert Anafizi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat
dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah agenda pembacaan salah oleh majelis hakim. Untuk itu, penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung sidang harap mendengarkan dengan seksama. Nota putusan selah dengan nomor perkara 146-01-2024 Pengadilan Negeri Jepara atas nama terdakwa Robert Anafizi. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara memiliki tanggapan atas putusan selah yang telah kami bacakan? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami menghargai putusan yang telah dibacakan, namun kami akan mengadakan perlawanan ke Pengadilan Tinggi yang mulia. Baik, kepada terdakwa dan juga penasihat hukum, memang saudara diberikan hak untuk melakukan perlawanan, tapi pemeriksaan ini akan tetap dilakukan. Bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dalam menyiapkan alat buktinya. Maka sidang hari ini akan ditunda 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2024 yang akan datang. Diberitakan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan saudara terdakwa dalam sidang selanjutnya. Baik, yang mulia. Untuk itu, sidang telah ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 146-01-2024 Pengadilan Negeri Jepara atas nama terdakwa Robert Anafizi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai berita acara yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembuktian oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi di mana salah satunya adalah anak buah terdakwa dan masyarakat yang telah melapor kepada pihak kepolisian. Baik, kepada saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di sebelah kanan penasihat hukum saudara. Penuntut umum, hadirkan para saksi di dalam ruang sidang. Baik yang mulia, petugas hadirkan para saksi ke dalam ruang sidang. Baik, para saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sebelumnya, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Silakan. Silakan kembali. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan, para saksi akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Jadi mohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Untuk yang pertama, untuk ibu terlebih dahulu. Nama, Atas nama Medan, tempat tanggal lahir, Jepara, 8 Juni 1994, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan Indonesia, betul. Tempat tinggal, Robean, Jalan Imam Bonjol, nomor 19, ada 5 MB3, agama, Islam, pekerjaan,
Silakan. Nama? Sohikan. Tempat tanggal lahir saya 29 Agustus 1995. Jenis kelamin laki-laki ya. Betul. Perusahaan? Indonesia. Tempat tinggal? Berada di Pati. Agama? Islam. Pekerjaan? Daerah. Baik. Sebelum para saksi memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bagaimana? Apakah para saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia ya mulia. Kepada juru sumpah, silakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Semua tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Semua tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara melanggar ketentuan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Para saksi mengerti? Mengerti ya mulia. Penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Saudara saksi Anis Nurul Wahuda yang mulia. Baik, kepada saudara saksi Anis tetap di tempat, dan kepada saksi Sohibulika silakan meninggalkan ruangan sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali. Siap, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah Anda mengenal terdakwa? Tidak ya mulia. Apakah saudara mengetahui atas perkara ini? Iya ya mulia. Saya pernah melakukan pelaporan ke dalam kantor polisi bahwa saya melihat aktivitas yang mencurigakan. Silakan didahulukan selanjutnya. Baik. Sebelumnya jam berapa saudara saksi ini mengetahui mengenai hal yang mencurigakan tersebut? Untuk jalan saya kurang mengetahui yang mulia, tapi seingat saya pada malam hari sekitar jam 11 malam di sekitar pabrik Sari Kue. Berarti rumah terdakwa ini sekitar pabrik tersebut ya? Iya ya mulia. Pada saat itu saudara saksi sedang melakukan aktivitas apa sehingga saudara saksi bisa mengetahui kegiatan tersebut? Pada saat itu saya sedang pulang ke pengajian. Saudara saksi sendirian atau bersama dengan temannya? Saya bersama teman-teman. Sekitar berapa orang? 3 orang. Baik. Cukup. Apakah Anda tahu transaksi apa yang mereka lakukan? Untuk transaksinya saya kurang mengetahui yang mulia, tapi saya curiga karena ada aktivitas yang mencurigakan. Baik, kepada penuntut umum, silakan jika saudara ingin mengajukan pertanyaan. Kami rasa cukup ya mulia. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara saksi tadi, saudara kan mengatakan bahwa setelah pulang dari pengajian, saudara melihat transaksi yang cukup mencurigakan. Jadi, apakah saudara saksi mengetahui bentuk dari transaksi tersebut? Untuk bentuknya saya kurang mengetahui yang mulia, tapi saat itu ada beberapa orang bertransaksi dengan transaksi warna hitam. Jadi, saudara belum tahu pasti transaksi apa yang mereka lakukan? Iya. Baik, sudah dijelaskan yang mulia bahwa saudara saksi hanya melihat tanpa mengetahui bentuk dari transaksi tersebut yang mulia. Jadi mohon pertimbangannya.
mulia. Petugas tolong hadirkan saksi Sohibul Hikam untuk ke dalam ruangan sidang. Saudara saksi, apakah Anda mengenal terdakwa? Mengenal, yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, saudara saksi, apa yang Anda ketahui dari perkara ini? Saya mengetahui bahwa terdakwa sebagai bandar narkotika ini. Baik, dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, apakah benar Anda yang membantu terdakwa dalam mengedarkan narkoba? Benar, yang mulia. Jadi benar Anda adalah anak buah terdakwa? Benar, yang mulia. Penasihat hukum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik yang mulia, saudara, apakah bisa menjelaskan bagaimana Anda bisa menjadi anak buah dari terdakwa? Jadi gini, pada waktu itu status saya itu sebagai pekerja. Waktu itu saya itu sedang beristirahat di sebuah musola SPBU. Waktu itu saya sedang bermain HP. Setelah beberapa menit kemudian itu ada saudara terdakwa tersebut menghampiri saya. Saya ditanya, istirahat mas? Iya pak, iya pak. Terdakwa tersebut itu berpakaian seperti hanya pegawai, sebagai orang pegawai kantoran. Singkat cerita, saya itu ditawari pekerjaan, yaitu sebagai kurir paket. Saya pada saat itu saya tidak mengetahui apakah isi paket tersebut. Yang saya ketahui hanyalah nilai gaji setiap mengantar paket tersebut. Saya tidak berpikir panjang, langsung saya ambil lowongan pekerjaan tersebut. Awalnya itu saya itu mencoba-coba, dapat keterusan, terus menjadi seorang anak buah saudara terdakwa tersebut. Itu yang mulia. Apakah ada tanggapan dari penuntut umum? Izin yang mulia, di sini kami ingin menampilkan barang bukti tersebut. Silakan. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, bagaimana keseharian oleh terdakwa? Terdakwa itu kepribadiannya itu terkenal sangat baik, sopan dan ramah, dan bisa dikategorikan biasa dicelok Gus gitu. Yang mulia. Mohon dijadikan pertimbangan bahwa terdakwa orang baik dan ramah yang mulia. Apakah masih ada tanggapan dari penasihat hukum? Cukup yang mulia. Penuntut umum, apakah ada tanggapan? Cukup yang mulia. Baik, apakah dari terdakwa ingin menanggapi pernyataan dari saksi? Cukup yang mulia.
saya harap saudara dapat kembalinya. Iya. Baik, para saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Namun sebelum itu, silakan para saksi untuk mengambil kartu identitasnya ke panitia. Saudara penuntut umum, apakah ada saksi lagi dalam persidangan ini? Cukup yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, bagaimana? Apakah telah siap dengan alat bukti saudara? Siap yang mulia, saya akan menghadirkan seorang saksi yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, silakan hadirkan saksi dalam ruang sidang. Baik yang mulia, silakan hadirkan saksi dalam persidangan ini. Baik, saudara saksi, apakah ada keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Silakan maju di depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas ya. Nama, Afwafina, tempat tanggal lahir, Batam 26 Maret 1982. jenis kelamin, bangsa Indonesia betul, tempat tinggal, Batam, Batu Kali, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. agama, pekerjaan, PNS. baik. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara saksi akan disumpah. Bagaimana? Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Kepada juru sumpah, disilakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Ini sidang teman saya yang mulia. Baik, saudara saksi, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Teman kantor? Tidak dapat Anda cerita, bertanya. Baik. Saudara saksi, sebelumnya alasan apa yang menjadikan saudara saksi mau dijadikan saksi pada persidangan kali ini? Karena rekan saya dan dia sudah baik sama saya. Dengan alasan baik, saudara saksi mau. Oke. Lalu kapan saudara saksi ini bertemu dengan saudara terdakwa? Kan saudara saksi ini adalah teman sekantor. Biasanya kan setiap hari bertemu. Terakhir ketemu tanggal 21 sampai 26 Desember. Itu karena ada penugasan yang di luar kota. Tapi saat pemberangkatan tidak bareng. Karena niatnya berangkat sendiri terdakwa. Berarti pada tanggal itu saudara terdakwa masih bekerja di luar kota ya? Bersama saya di rumah. Nah, selama bekerja saudara saksi melihat ada hal-hal yang mencurigakan nggak
terhadap saudara terdakwa? Tidak ada. Karena dia sangat fair sama teman-teman kerjanya, sangat baik, suka nolong. Jadi selama ini tidak ada yang mencurigakan? Tidak ada sama sekali. Ya, baik. Terima kasih. Baik, apakah dari penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, sudah berapa tahun saudara saksi mengenal terdakwa? Sekitar 4 tahunan. Tapi untuk kerja, Pak Robert duluan, baru saya yang masuk. Pada saudara saksi yang saudara saksi ketahui, apakah kehidupan terdakwa selama ini itu mewah atau selayaknya kehidupan karyawan kantor pada umumnya? Sangat sederhana, seperti karyawan pada umumnya. Suka baik sama temennya. Apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan? Tidak sama sekali. Baik yang mulia, Cukup. cukup yang mulia. Baik, saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara pergi dinas keluar kota Malang ya, bersama dengan terdakwa Robert. Baik, saksi mengatakan bahwa saksi melakukan perjalanan dinas keluar kota bersama dengan terdakwa ke Malang. Betul. Berapa orang itu? Sekitar 10 orang yang mulia. Tadi ada mengatakan bahwasanya tidak berangkat bersama. Betul. Jam berapa ada berangkat? Jam 4 seharusnya ada di titik kumpul, namun Pak Robert tidak ada di sana karena alasannya yang menggunakan kendaraan pribadi. Apakah Anda tahu terdakwa sampai di mana jam berapa? Tidak tahu yang mulia. Baik, apakah dari penasihat hukum serta penuntut umum ada tanggapan? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara saya anggap sudah cukup. Silakan saudara bisa meninggalkan ruangan persidangan. Namun sebelum itu, silakan saudara saksi mengambil kartu identitas ke panitera. Baik, dari penasihat hukum, apakah masih ada saksi ataupun ahli yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan sudah tidak ada saksi ataupun ahli yang dihadirkan pada persidangan ini, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan duduk kembali ke kursi pemeriksaan. Baik, penuntut umum, silakan bisa ajukan pertanyaan. Kami rasa cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa. Menurut keterangan dari saksi sebelumnya, yaitu saksi Ika ya, Ya. bahwasanya dia mengatakan saksi Hikam itu adalah anak buah dari Anda. Apakah betul? Tidak yang mulia. Oke. Lalu mana yang benar? Apakah dia anak benar? Sebenarnya saksi itu saya hanya suruh untuk mengantarkan paket saja, tidak saya anggap sebagai anak buah saya. Oke, baik.
berarti tidak benar jika saksi Hikam itu adalah anak buah terdakwa. Tidak. Lanjut di keterangan saksi Afwa yang mengatakan bahwa saksi Afwa merupakan teman kantor terdakwa, benar? Benar, ya. Oke, sejak kapan kalian mengenal? Saya mengenal saksi cukup sekitar 4 tahun. Lalu yang dikatakan saksi Afwa tadi bahwa kalian ada dinas keluar kota di Malang, itu apa benar? Benar. Selama berapa hari? 21 sampai 26 Desember. Nah, di situ saudara Afwa mengatakan bahwa saudara terdakwa tidak ikut bersama rombongan yang ditumpangi oleh saudara Afwa. Apa benar? Benar. Alasannya kenapa? Saya lebih nyaman berkendara sendiri. Apa sebelum-sebelumnya juga seperti itu ketika ada dinas luar kota? Ya, sebelumnya saya juga selalu berangkat sendirian. Lalu jam berapa saudara sampai di tempat acara? Sekitar jam 5. Oke, terima kasih. Dari penuntut umum, apakah ada tanggapan? Cukup yang mulia. Penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian proses pemeriksaan telah selesai, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dalam menyiapkan surat tuntutannya, maka agenda sidang pada hari ini akan ditunda 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya. Baik yang mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 146/01/2024 atas nama terdakwa Robert Anafizi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, kepada terdakwa dan juga penasihat hukum serta pengunjung sidang harap dengarkan dengan seksama. Silakan. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah sudah mengerti atas surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah memiliki tanggapan? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan atas surat tuntutan yang telah dibacakan? Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum dalam menyiapkan surat pembelaannya, maka agenda pada sidang hari ini akan ditunda 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2024 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik yang mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 146/01/2024 Pengadilan Negeri Jepara atas nama terdakwa Robert Anafizi dinyatakan dibuka dan
sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan nota pembelaannya? Siap Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa dan juga penuntut umum serta pengunjung sidang, harap dengarkan dengan seksama. Silakan. Baik, kepada penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas nota pembelaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Ada Yang Mulia. Kami akan mengajukan nota replik Yang Mulia. Apakah telah siap dengan nota repliknya? Siap Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah ada tanggapan mengenai nota replik yang telah dibacakan? Kami akan mengajukan nota replik kami Yang Mulia. Apakah telah siap dengan nota repliknya? Siap Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik, saudara penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas nota replik yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Kami tetap pada nota replik kami Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara penasihat hukum? Apakah ada tanggapan? Kami tetap pada nota pembelaan kami Yang Mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada nota repliknya dan penasihat hukum tetap pada nota pembelaannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sesuai dengan kalender yang telah kita sepakati sebelumnya, maka majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyiapkan putusannya, maka agenda sidang hari ini akan ditunda 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan tanggal 15 April 2024 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya. Baik Yang Mulia. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 146-01-2024-PN Jepara atas nama terdakwa Robert Anafizi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi dimohon kepada penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum serta para pengunjung untuk mendengarkan dengan seksama. Nota putusan. Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 146-01-2024 Negeri Jepara dalam tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Robert Anafizi. Dengan ini, Pengadilan Negeri Jepara memberi putusan atas perkara pidana sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Robert Anafizi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang narkoba jenis golongan 1 dalam bentuk ganja, kokain, dan heroin. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Robert Anafizi dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menetapkan agar barang bukti yang telah tertera di surat berita acara dirampas untuk dimusnahkan uang sebesar 1 miliar rupiah dirampas untuk negara. 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar 5.000 rupiah. Tiga. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah memiliki tanggapan dan apakah sudah mengerti atas putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum? Kami setuju yang mulia. Baik, dikarenakan sidang telah selesai, maka dari itu putusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap hingga 7 hari ke depan sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Untuk itu, sidang pengadilan negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 146-01-2024 Pengadilan Negeri Jepara atas nama terdakwa Robert Anafizi dinyatakan selesai dan ditutup.